Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengabarkan dalam sebuah hadis yang ma'ruf bahwasanya kita sebagai manusia tercipta sebagai makhluk yang tidak luput dari perbuatan dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khata', setiap anak-anak Adam berbuat dosa dan kesalahan, bahkan tidak hanya dosa dan kesalahan, tetapi mengulang-ulang perbuatan dosa dan kesalahannya, mengulang-ulang perbuatan dosa dan maksiatnya. Allah Jalla wa Ala juga menjelaskan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wa nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua, makhluk manusia, ya siapapun kita, karena siapa di antara kita yang tidak luput dari dosa? Tidak ada, tentunya kita semua berdosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalian melakukan dosa itu di malam dan di siang hari. Tidak ada hari-hari yang luput dari perbuatan dosa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, wa an aghfiru dzunuba jami'a. Allah menginfokan kepada kita semua manusia bahwasanya Dia mengampuni seluruh dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat, kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni, dengan syarat kita mau mengakui dosa kita dan kita meminta ampun dengan ikhlas, dengan jujur pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Jangan pernah kita merasa sebagai makhluk, sebagai manusia tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Walaupun ketaatan adalah kehidupan kita sehari-hari, tapi boleh jadi, bisa jadi kemaksiatan yang tidak kita sadari lebih banyak daripada ketaatan yang kita sadari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kalian semua pada aku. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Ya subhanallah. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini sulitnya kita melakukan berbagai macam ibadah, atau mungkin ada di antara kita yang belum bisa melakukan ibadah yang wajib, artinya belum memulai melakukan ibadah yang wajib. Yakinilah ini semua kesalahan kita. Akuilah ini semua adalah kekeliruan kita. Ini semua efek daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Perhatikan sabda Nabi kita SAW. Nabi mengatakan, setiap satu dosa yang dilakukan oleh manusia, maka satu titik hitam yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati manusia. Dan ketika manusia bertobat atas dosa dan maksiatnya tersebut, maka titik hitam yang ada di dalam hatinya akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Akan tetapi ketika manusia tidak bertobat dan melanjutkan dosa dan maksiat yang berikutnya, maka titik hitam berikutnya akan menempel di dalam hatinya terus sampai akhirnya hatinya tertutup dengan titik hitam dan menjadi ron, yaitu penghalang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kita belum bisa memulai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kita belum bisa khusyuk di dalam salat. Kita belum bisa membuka Al-Quran setiap hari. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa qiyamul lail. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa bersedekah. Dan itulah yang menjadi sebab utama kita tidak bisa menjadi makhluk yang terbaik di hadapan Allah Jalla wa Ala dengan amal-amalan soleh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita lemah. Ya, kalaulah memang masa lalu kita terisi dengan dosa dan maksiat, bangkit. Mulai dari kita. Yang kita harus mulai. Kita harus jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur meminta pada Allah Shiratal mustaqim, jalan yang lurus, maka Allah akan berikan jalan itu. Sebanyak apapun dosa kita, sepenuh hatta bahkan dosa kita sepenuh langit dan sepenuh bumi, kalau kita jujur, pasti jalan kebaikan itu akan Allah berikan buat kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa saja di antara kita manusia yang bersungguh-sungguh, yang mereka bersungguh-sungguh, waladina jahadu fina, bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, lanahdiyanahum subulana, pasti Allah akan kasih jalan tersebut. Ikhwan,
Allah tidak menyelisihi janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak ingkar janji kalau kita jujur dalam hati kita memohon ampun atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kemudian kita mau berusaha sungguh-sungguh, mau bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita termasuk bagian dari orang yang belum memulai ibadah-ibadah yang wajib, maka mulailah dari yang wajib-wajib, ya. Kalaulah yang sunnah masih terlalu berat untuk kita jalankan, maka kita mulai dari yang wajib-wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kita mulai dari perkara-perkara yang wajib. Dan kalau kita sudah termasuk bagian dari orang yang menjalankan yang wajib, maka tambahlah bismillah dengan yang sunnah. Lakukanlah amalan-amalan sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, al-a'malu bil khawatim. Amal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penutupnya sebelum seorang meninggal dunia. Boleh jadi dan bisa jadi hari-hari kita, waktu-waktu kita berlalu dengan catatan dosa dan maksiat. Akan tapi hari ini, ya, atau akan tapi kita mendengar hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah melihat manusia di akhirnya. Oleh karena itu, tobatilah dosa dan maksiat yang telah kita lakukan di masa lalu kita, tataplah masa depan kita. Walaupun masa depan kita hanya 1 hari, ya, setelah itu Allah cabut mungkin nyawa kita, akan tapi kita telah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mau berusaha menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu maksud dan keinginan kita. Jangan pernah kita beranggapan bahwasanya kita tahu kapan kematian kita. Jangan pernah kita beranggapan kita bertobat sebelum kematian kita. Siapa yang tahu kapan kita mati? Oleh karena itu, bertobatlah saat ini juga. Tidak ada kata nanti, tunda-tunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semua untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, memulai ketaatan bagi yang belum mulai taat, dan menambah ketaatan dengan ketaatan-ketaatan yang sunnah, memulai yang wajib bagi yang belum menjalankan yang wajib, dan menambah yang sunnah bagi yang sudah menjalankan yang wajib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.